Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami pada saat ini ya Tuhan, untuk datang ke hadirat-Mu, untuk mengucap syukur atas kebaikan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami datang untuk duduk, dengar, dan belajar bersama-sama tentang takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Nah, selamat pagi ya sekali lagi ya. Nah, firman Tuhan pada hari ini ya, tema yang diberikan kepada saya adalah berbicara mengenai takut akan Tuhan. Nah, sebelumnya mari saya undang kita semua untuk membaca dari kitab Amsal pasal 1 ayat 7 ya. Kitab Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Ya, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu kalian ya. Amsal pasal 1 ayat ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, sekali lagi ya, saya bacakan ya. 1, 2, 3 ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah Bapak Ibu ya, kalau kita melihat dari nas yang sudah kita baca tadi ya, dalam kitab Amsal 1 ayat 7 ya, itu ada dua hal yang sangat kontras yang terjadi pada ayat tersebut. Yang pertama adalah takut akan Tuhan ya, dan kemudian dilanjutkan adalah permulaan pengetahuan. Nah kalau saya baca ya di dalam ilmu psikologi ya, takut itu adalah suatu mekanisme pertahanan diri ya, yang terjadi ketika seseorang itu merasa terancam. Nah misalnya seperti ini ya, Bapak Ibu pulang kerja terus lembur jam 11 malam lewat BKT ya, Banjir Kanal Timur. Nah tentu ada perasaan takut Bapak Ibu, kalau takut-takut nanti dicegat orang yang tidak dikenal atau dibegal, itu namanya takut ya. Nah jadi takut ya, seperti yang tadi saya katakan adalah mekanisme pertahanan diri ya. Tentu Bapak Ibu ketika merasa takut tentu akan mempertahankan diri dan kemudian mencari jalan keluar ya. Kalau misalnya tadi lewat BKT takut, harus lewat jalan yang lain yang mungkin lebih ramai. Nah itu namanya takut. Nah tetapi takut akan Tuhan ya, bukan berarti kita merasakan sesuatu yang mengerikan atau menyeramkan untuk yang mengancam diri kita ya. Nggak mungkin kalau kita datang hari Minggu ya takut akan Tuhan, kita datang nih ke gereja ya. Tentu kita akan menghindari gereja kalau kita takut akan Tuhan seperti yang tadi ya. Dalam ilmu psikologi tadi adalah mekanisme pertahanan diri. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan di sini berbicara mengenai ya, bahwa kita menunjukkan sikap hormat kita kepada Tuhan, menjunjung tinggi nama Tuhan, serta juga menundukkan diri kita kepada kedaulatan Tuhan. Nah, itu adalah takut akan Tuhan. Nah, nanti pada akhirnya ketika kita menunjukkan hormat, kita taat pada kedaulatan Tuhan, tentu kita juga akan mengikuti perintah-perintah Tuhan, ya, menaati perintah-perintah Tuhan. Nah, ini yang dimaksud adalah kata takut akan Tuhan yang terjadi di dalam kitab Amsal atau tertulis di dalam kitab Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Nah, kemudian yang kedua ya, hal kontras yang terjadi kedua adalah orang bodoh menghina hikmat. Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan, sekarang kita juga mau tahu nih apa yang dimaksud dengan Alkitab tentang orang bodoh ya. Apa kata Alkitab ya? Apa kata Alkitab tentang kebodohan? Nah, kebodohan itu ya menurut Alkitab terjadi ketika seseorang menyalahgunakan kepandaian yang telah Allah berikan kepadanya ya. Nah, kita bisa melihat dalam kitab Mazmur pasal 14 ayat yang ke-1 ya, saya akan bacakan ya. Untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Nah, jadi seseorang yang bodoh itu tentu akan menggunakan nalarnya maksud saya ya, untuk mengambil keputusan yang salah. Dalam hal ini kita bisa melihat ya, dalam kitab Mazmur pasal 14 ayat yang ke-1 ya, kebodohan terjadi ketika ada orang yang menolak percaya bahwa Allah itu ada ya. Nah, tentu Bapak Ibu tahu ya, ada orang yang tidak mempercayai adanya Allah ya. Tahu istilahnya apa? Ateis ya, benar ya. Nah, salah satu tokoh ateis yang terkenal ya, yang tidak meyakini adanya Allah itu namanya Stephen Hawking ya, kalau Bapak Ibu tahu ya.
Nah, Stephen Hawking ini sebenarnya orangnya pinter ya. Dia memang mengalami kelumpuhan ya, dia duduk di atas kursi roda begitu. Tapi dia ini pinter ya. Dia juga sering sekali memberi materi gitu ya, sebagai mungkin pengajar dan juga dosen ya. Teori-teorinya juga banyak dipakai oleh orang. Tetapi ya secara akademis dia memang pintar ya. Tetapi dia juga, kalau Alkitab mengatakan dia adalah orang yang bodoh. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan nalarnya ya untuk meyakini bahwa Allah itu ada ya. Dia tidak mempercayai bahwa Tuhan itu ada ya. Nah, tentu ya sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak mau dijuluki atau diberi label bahwa kita adalah orang bodoh ya. Nah, tetapi Bapak Ibu, selain daripada itu, mungkin seringkali ya kita tanpa sadar kita melakukan kebodohan yang tertulis di dalam Alkitab ya, tanpa kita sadari. Nah, salah satunya ya kebodohan yang mungkin seringkali kita tidak sadari, sering kita lakukan adalah cepat naik pitam ya. Itu dari Bapak Ibu bisa melihatnya dari kitab Amsal pasal 14 ayat 16 sampai 17 ya. Saya akan bacakan. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat ya bahwa orang yang cepat naik pitam, yang cepat emosi, cepat marah, itu adalah orang yang bodoh di dalam Alkitab ya. Orang bodoh tentu tidak mampu mengontrol emosinya ya. Tentu dia tidak bijak dalam mengendalikan emosinya. Misalnya dikit-dikit cepat marah ya. Terus misalnya lagi ya baperan gitu ya. Baperan dalam hal ini misalnya ya, sebenarnya orang nggak bermaksud untuk menyinggung dia, tapi dia cepat baper ya, tidak mampu mengontrol emosinya ya, daya pikirnya tidak mampu menyerap apa yang diinformasikan oleh lawan bicaranya. Nah, itu adalah orang yang bodoh yang tanpa kita sadari, mungkin kita salah satunya ya. Nah, yang kedua adalah ucapan yang busuk ya. Kita bisa mengambil referensi dari kitab Amsal pasal 19 ayat yang pertama ya, saya akan bacakan. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Nah, dari ayat ini kita bisa mendapatkan referensi lagi ya, bahwa orang bodoh di dalam Alkitab adalah orang yang ucapannya itu tidak benar atau busuk ya. Orang yang sering sekali mungkin di dalam percakapannya sehari-hari mengeluarkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang tidak baik ya, tidak pantas dan tidak perlu ya. Misalnya ketika dia harusnya lagi bekerja, dia malah menggosip ya, mengomongin bosnya misalnya atau ngomongin karyawan yang lain. Nah, itu adalah orang yang bodoh ya. Bukannya dia fokus bekerja, tapi dia menggunakan mulutnya untuk berbicara yang tidak pantas ya. Atau misalnya ya dikit-dikit misalnya ngomong yang kotor gitu ya. Ada papi saya dan mami saya juga itu punya ART di Cibubur yang sering latah ngomongnya kotor ya. Nah, itu ya, tahu ya, mami papi pasti tahu orangnya ya. Nah, itu kalau menurut Alkitab ya, itu tindakan bodoh yang tidak disadari ya. Mungkin kita seringkali juga seperti itu ya. Nah, firman Tuhan hari ini ya bukan menyinggung, tapi mungkin mengingatkan kita agar kita tidak lagi melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Nah, yang ketiga adalah ketidaktaatan terhadap orang tua ya. Kita bisa mengambil referensi dari kitab Amsal 15 ayat yang kelima ya. Saya akan bacakan. Amsal 15 ayat 5. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak ya. Nah, di kitab ini kita bisa melihat ya bahwa orang bodoh tentu dia tidak akan mengindahkan atau tidak akan mendengarkan ajaran dari orang tuanya ya. Memang ya, misal yang masih muda ya, memang bahwa dunia ini berubah ya. Dan mungkin saja ya apa yang terjadi ya pada orang tua kita mungkin juga tidak terjadi lagi di dunia kita ya, karena dunia kita adalah dunia digital. Tetapi tentu sebagai seorang anak, tentu kita juga harus mendengarkan orang tua kita ya. Tidak ada salahnya ya mendengarkan pengalaman mereka ya, sehingga apa yang mungkin kesalahan yang pernah terjadi pada mereka di masa lalu tidak kita ulangi ya. Nah, itu adalah
tindakan yang pintar ya, bukan tindakan orang bodoh ya. Kalau orang bodoh tentu dia nggak mau mendengarkan ajaran atau referensi ya, atau cerita-cerita di masa lalu yang terjadi pada orang tuanya. Nah, itu adalah salah satu kebodohan yang tanpa kita sadari mungkin sering kita lakukan. Nah, yang keempat adalah tindakan bodoh yang tidak kita sadari ya, yang sering kita lakukan mungkin adalah jatuh dalam dosa yang sama. Nah, untuk hal ini kita bisa mengambil referensi dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-34 ya, saya bacakan. 1 Korintus 15 ayat 34. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, bahwa orang yang bodoh sekali lagi ya, yang tidak kita sadari adalah seringkali dia jatuh di dalam hal yang sama atau dosa yang sama ya. Padahal kita tahu sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh di hadapan Allah, kita bisa ya, atau kita mampu untuk menghindari hal tersebut ya. Ada ungkapan ya dalam peribahasa ya, hanya keledai yang jatuh 2 kali dalam lubang yang sama ya. Nah, keledai itu bahasa Inggrisnya donkey ya, kalau Bapak Ibu tahu ya. Nah, di dalam percakapan bahasa Inggris gitu ya, di anak-anak muda bahasa Inggris ya, mereka seringkali mereferensikan donkey itu kepada sebutan untuk orang yang bodoh ya, donkey ya. Berarti misalnya saya menyebut donkey kepada Tandi misalnya, dicontoh ya, berarti saya mereferensikan Tandi itu adalah orang yang bodoh ya. Nah, kenapa ya disebut keledai itu bodoh? Karena dia sering jatuh ke dalam lubang yang sama itu 2 kali ya, atau bahkan mungkin lebih ya. Kalau Bapak Ibu ya sekali jalan di Harapan Indah, tahu lubang gitu ya, jatuh di lubang, tentu besok-besok gak akan ngelewatin lubang yang sama ya, tentu pasti dihindari. Nah, kalau keledai dia hajar terus itu berkali-kali ya. Nah, mungkin seringkali ya, kalau di dalam dosa tadi, referensi dosa ya, mungkin seringkali kita jatuh dalam dosa yang sama ya. Misalnya tadi saya ambil contoh ya, hal yang kedua tadi ya, ucapan yang busuk ya. Misalnya hari ini ngomong kotor ya, kalau orang yang pintar tentu besok tidak akan mengulangi hal yang sama ya, tidak akan ngomong kotor lagi. Nah, tetapi kalau orang yang bodoh ya, di dalam Alkitab dia akan mengulangi hal tersebut ya. Hari ini ngomong A ya yang kotor, besok ngomong juga hal yang sama ya, besok lagi juga sama ya, sampai seterusnya ya. Nah, seringkali kita mungkin seperti itu tanpa kita sadari ya, karena tadi ya kita bebal ya, nggak mau mendengarkan nasihat orang tua ya, seringkali kita jatuh dalam hal yang sama. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita jangan sampai ya, atau kalau misalnya kita saat ini seperti itu ya, jangan kembali kita mengulangi hal yang sama ya, menjadi orang yang bodoh. Nah, tentu sebagai anak-anak Tuhan Bapak Ibu ya, juga teman-teman semua ya, tentu sebagai anak-anak Tuhan kita mau berada di dalam kitab ayat yang pertama tadi, kita mau di kalimat yang pertama kan, takut akan Tuhan. Kita nggak mau dilabelkan atau didefinisikan sebagai atau masuk ke dalam golongan sebagai orang yang bodoh. Nah, tentu ya kita pengen keluar dari kebodohan kita. Nah, sekarang bagaimana caranya sebagai anak-anak Tuhan ya, yang takut akan Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bisa keluar dari kebodohan kita? Ya. Nah, memang ya, kita ini sejak kejatuhan dalam dosa ya, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa ya, manusia itu lahir dalam natur dosa ya, tentu saja. Nah, sifat-sifat dosa salah satunya tadi adalah bersikap bodoh ya. Jadi ketika kita lahir memang pada dasarnya kita sudah ada natur itu ya. Namun ternyata ya, kalau kita disiplin, kita belajar ya, kita rutin, kita sungguh-sungguh ya, kita dapat dilatih menjadi bijak ya. Dalam kitab Amsal kita bisa melihat hal ini ya. Amsal 22 ayat 15. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya ya. Jadi memang walaupun kita lahir di dalam natur dosa ya, dan sifat dosa tadi adalah bodoh, kalau kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita mau belajar untuk lebih baik lagi, kita bisa keluar dari kebodohan kita ya. Kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Jadi memang pada dasarnya ketika manusia diciptakan Allah ya, Allah Bapa ya, Allah menciptakan manusia itu dengan baik ya. Allah menciptakan manusia dengan sempurna.
Oleh karena itu ya, tentu kita bisa kembali kepada hal yang baik tadi ya. Memang ya seringkali mungkin teman-teman mungkin mengetahui ada orang-orang yang mungkin memang memiliki keterbelakangan ya. Hal-hal yang mungkin biasa dilakukan oleh orang-orang normal mungkin tidak bisa dilakukan oleh dia. Nah, tetapi ya pasti kita percaya bahwa setiap manusia diciptakan Tuhan dengan kepintarannya masing-masing ya. Ada hal-hal yang lebih dari satu manusia terhadap manusia yang lainnya. Misalnya tadi ya kita puji-pujian ya, Om Wisnu itu jago banget, pinter banget dalam menjadi liturgis ya, menjadi WL ya. Itu hal yang positif ya, hal yang baik yang ada di Om Wisnu. Tetapi kalau diajak lomba masak, mungkin kalah sama Om Abi ya. Kalah ya. Evelyn juga ya, jago banget main piano, Hasael main gitar. Tapi kalau diadu dengan yang lain, ya misalnya mungkin lomba hal-hal yang lain terhadap Ido, mungkin Ido ada yang menang gitu ya. Jadi jangan khawatir ya, pasti Tuhan menciptakan kita itu memang memiliki kepintaran dalam hal-hal yang lain. Nah tentu ya, mengapa Tuhan membuat seperti itu? Tentu Tuhan memiliki maksud dan tujuan. Dan tujuannya tentu adalah agar kita bisa memuliakan nama Tuhan dengan kepintaran kita. Nah jadi Bapak Ibu ya dan juga teman-teman YCS ya, dalam konteks takut akan Tuhan pada hari ini ya, kita belajar bahwa dengan kepintaran manusia seharusnya kita mencari Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Bukan yang terjadi sebaliknya pada saat ini ya, kita tahu orang-orang mungkin ya seringkali ya bertengkar satu sama lain ya. Negara-negara bahkan negara-negara yang besar ya, yang seharusnya secara ekonomi dia sudah mapan dan mampu berpikir dengan lebih baik, malah berperang satu dengan yang lain ya, membentuk koalisi untuk mempertahankan diri dan saling menyerang dengan terhadap negara yang lain sampai akhirnya terjadi perang ya. Padahal ya kita tahu bahwa dalam peperangan ya tidak ada kemenangan yang abadi ya. Yang ada adalah kalah ya, jadi debu, menang jadi arang ya. Nah, Bapak Ibu juga ya tentu tahu ya kisah pendirian tentang Menara Babel. Di mana pada saat itu kita tahu bahwa orang-orang ya lahir dalam satu bahasa yang sama. Dan saat itu ya orang-orang bisa disebut pintar ya, secara kepintaran, kepandaian mereka pintar ya. Maka mereka bisa membentuk sebuah menara yang besar. Nah, tetapi kepintaran mereka itu mereka salah gunakan ya. Ketika mereka membangun menara ya, mereka itu sombong ya, mereka ingin menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Mereka ingin menyamakan diri dengan Tuhan. Nah, tentu itu adalah sifat yang bodoh ya. Mereka tidak menggunakan kepintaran mereka dengan baik ya. Mereka menyombongkan diri dan sehingga pada akhirnya Tuhan menghukum mereka ya. Di kisah Menara Babel ya, tentu teman-teman tahu ya yang dari sekolah minggu ya, bahwa pada akhirnya Tuhan mencerai-beraikan mereka ya. Tuhan memecah mereka dengan bahasa yang berbeda ya, sampai saat ini kan terjadi ya, kita lahir dalam kondisi bahasa yang berbeda. Nah, itu adalah salah satu hukuman dari kesombongan manusia, kebodohan manusia yang tidak mencari Tuhan. Nah, biarlah pada hari ini kita belajar ya bahwa sehebat-hebatnya manusia ya, apabila kita tidak bertujuan untuk mencari Allah ya, bahkan bertujuan untuk melawan Allah ya, tentu Allah nantinya akan meninggalkan kita ya. Jadi biarlah pada hari ini ya kita belajar dari ayat Amsal 1 ayat 7 bahwa takut akan Tuhan akan selalu menjadi dasar di dalam hidup kita, dan biarlah kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, bukan menjadi orang yang bodoh. Mari Bapak Ibu saya undang untuk berdoa. Saya minta kesediaan Pak Yopi untuk pimpin kita dalam doa.